Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat sehat Yasmin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sangat baik. Karena memang yang namanya kesehatan itu adalah salah satu kunci utama supaya kita dapat menjalankan kewajiban kita sehari-hari. Mudah-mudahan sahabat Yasmin juga seperti itu. Kita kembali dalam sesi bincang sehat bersama para dokter spesialis yang berkompeten di bidangnya. Anda dapat melihat atau menonton acara ini melalui channel YouTube resmi Rumah Sakit Yasmin, yaitu Yasmin Hospital TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang katakanlah ini sangat sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menurut banyak orang sangat mengganggu. Kita akan ngobrol tentang bau mulut. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kita kedatangan narasumber, seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis penyakit mulut. Beliau adalah Dr. Sifin Devi, dokter gigi Sifin Devi, spesialis mulut. Assalamualaikum, selamat berjumpa Dr. Sifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya dok ya bersama keluarga ya? Ya. Iya. Oke, seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya memang sahabat sehat Yasmin yang namanya bau mulut itu adalah satu hal yang sangat mengganggu bagi sebagian besar orang, ya, karena dalam berinteraksi sehari-hari kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman, dengan sahabat. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut dengan jarak yang dekat, maka kalau kita mempunyai gangguan bau mulut itu akan menjadi satu hal yang mengganggu bagi lawan bicara kita. Ya. Nah, di dalam dunia medis yang namanya bau mulut ini dikenal sebagai halitosis. Ya. Halitosis ini adalah keadaan di mana seseorang itu dapat mengeluarkan bau nafas yang tidak sedap dari dalam rongga mulutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan Dr. Gigi Sifin tentang halitosis. Ya. Dr. Sifin, sepertinya halitosis ini itu memang normal, satu hal yang normal atau tidak, dok? Untuk yang terjadi di setiap orang. Bau mulut atau halitosis istilah kedokterannya atau oral mouth odor itu sebenarnya adalah suatu penyakit. Jadi sesuatu yang tidak normal. Istilah bau mulut ini adalah secara definisi bau mulut yang tidak menyenangkan. Nah, sebagai orang menganggapnya adalah bau mulut yang tidak menyenangkan, padahal hal ini adalah sebuah penyakit yang harus diatasi. Tapi kalau tadi bilang bau mulut yang tidak menyenangkan, ini terkecuali misalkan seorang itu menyukai jenis makanan tertentu misalkan ya. Lalu dia mengkonsumsi makanan, katakanlah pete gitu ya. Orang suka pete lalu konsumsi pete, apakah bau mulut yang dikeluarkan setelah mengkonsumsi pete itu dianggap menyenangkan juga? Iya, bau mulut sendiri ada dua macam ya. Bau mulut yang memang dua macam. Ada yang memang ada baunya dirasakan oleh orangnya sendiri maupun orang lain yang berhadapan atau di sekitarnya, atau bau mulut yang tidak ada. Jadi pasien merasa saya bau mulut, tapi orang lain merasakan nggak ada kok itu bau mulut. Jenis mungkin berhubungan dengan kecemasan, kejiwaan, cemas, takut, mungkin malu ya, bau mulut, takut kehilangan pekerjaan, cemas karena takut nanti malu di depan public figure gitu ya, bisa. Sedangkan bau mulut yang benar-benar ada itu sendiri dibagi menjadi dua, yang memang penyakitnya itu ada yang harus kita atasi, atau yang bisa sembuh sendiri atau fisiologis. Sembuh sendiri itu seperti orang berpuasa,
Puasa kan tidak minum, jadi kekurangan cairan hanya untuk beberapa jam. Betul. Berbuka mungkin sudah cukup air, maka bau mulut akan hilang dengan sendirinya. Atau bau mulut yang timbul di pagi hari pada saat bangun tidur itu wajar, karena pada saat malam tidur itu air ludah itu mencapai tingkat yang paling rendah, jumlahnya paling sedikit. Jadi sama seperti puasa tadi, sudah berapa jam tidur, misalnya malam 8 jam tidur, udah jumlah ludahnya sedikit, otomatis bangun pagi bau mulut, tapi bisa kembali normal setelah minum air. Jadi ya dokter ya. Jadi nanti yang akan kita perdalam ini adalah yang bau mulut yang akibat yang patologis tadi ya dokter ya. Patologis ya. Ya, patologis kira-kira itu keadaan-keadaan seperti apa ya dok yang dapat menimbulkan bau mulut ya? Yang golongan patologis itu dokter seperti apa ya dokter? Patologis itu ada dua macam, penyebabnya di dalam mulut itu sendiri atau dipengaruhi di luar mulut. Yang di luar mulut dulu ya, mungkin pada pasien dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, pasien dengan penyakit gangguan ginjal, gangguan hati, kemudian pasien sinusitis, di sekitar rongga hidung ada sinusnya, jadi bisa memicu bau mulut. Kemudian ada juga yang memang di dalam rongga mulutnya itu sendiri, seperti ada gigi yang berlubang, mungkin karang gigi, atau penyakit-penyakit yang lain seperti sariawan dan lain-lain. Mungkin di lidahnya, yaitu yang sebagian besar memang bau mulut yang paling banyak adalah yang ada kelainannya di rongga mulutnya sendiri. Di dalam rongga mulut itu berarti begini, kalau yang penyebabnya adalah di luar mulut itu akibat penyakit lain, berarti nanti yang menangani atau melakukan penanganan atau dilakukan terapinya di bagian lain gitu loh. Tapi kalau yang di intraoral atau di dalam mulut itu merupakan kompetensi dari spesialis penyakit mulut begitu ya dokter ya. Misalkan tadi ada ternyata ada lubang, berarti lubangnya yang harus ditambal atau bagaimana dok? Salah satu contohnya. Ini sedikit koreksi, mungkin yang untuk di luar mulut pun seperti penyakit diabetes ya. Penyakit diabetes itu seperti pasiennya itu ada zat-zat tertentu yang meningkat seperti yang menyebabkan bau mulut, itu yang meningkat di rongga mulut. Jadi kita selain konsultan ke spesialis penyakit dalam untuk mengatasi diabetesnya, tapi di rongga mulut pun juga harus dirawat. Bagaimana cara mengurangi bau mulut dengan adanya kondisi seperti ini? Untuk yang di rongga mulut misalnya ada yang berlubang, pasti ya kita atasi lubang giginya itu. Tapi selain itu, yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar gigi tidak berlubang, kesehatan rongga mulutnya, mulai dari menyikat gigi, membersihkan dengan gigi, membersihkan lidah dan lain-lain. Ya jangan sampai menyepelekan perawatan gigi gitu ya. Karena memang tidak banyak masyarakat kita yang sudah aware atau paham atau punya kepedulian yang lebih untuk menjaga rongga mulutnya gitu. Nah, kalau bagaimana cara mendiagnosa dokter? Apakah ini memang orang ini memang bau mulut fisiologis kalau masalah dia, atau yang patologis dokter? Cara diagnosanya? Iya. Nah, ada lagi bau mulut yang karena makanan itu termasuk patologis sebenarnya, karena ada sisa makanan di mulut ya, atau yang biasa disebut dengan debris. Itu pun memang sih karena makanan seperti pete, itu kan hanya sekitar 3 hari sudah hilang sendiri harusnya. Nah, untuk menentukan ini bau mulut yang mana, itu namanya diagnosis kita ya. Jadi urutannya adalah kita menanyakan dulu, mungkin konseling ya dok ya, biar untuk memastikan sebenarnya bau mulut ini apakah memang ada atau hanya perasaan pasien yang seperti kecemasan tadi, untuk memastikan. Kemudian kita untuk mengetahui secara keseluruhan sebenarnya ada penyakit lain nggak sih mempengaruhi atau hanya di mulutnya. Setelah kita menggali komunikasi sejelas-jelasnya dari pasien, baru kita periksa di rongga mulutnya, ada nggak penyebabnya di rongga mulut itu sendiri. Setelah
setelah itu ada tesnya. Sebenarnya untuk tes untuk memastikan bahwa ini adalah bau mulut itu ada yang subjektif, ada yang objektif. Yang objektif memang memakai alat jadi pasien itu meniup, ada tempatnya untuk meniup alat tertentu. Di situ ada gas yang menempel. Nah itu ada disebut halimeter. Atau dengan tes adanya kuman yang menyebabkan bau mulut. Cuman masih di Indonesia masih belum bisa diterapkan ya karena keterbatasan alat tadi. Nah, sementara yang dipakai di Indonesia pemeriksaan subjektif. Jadi dokternya mengukur bau mulut itu dengan skor tertentu. Dengan skor tertentu, bukan dokternya membau begitu, tidak ya dok? Tapi mungkin dengan apa dok alatnya dok? Yang subjektif dok? Ya sebenarnya sih bau ya dok ya. Jadi pada jarak 1 meter sudah tercium bau itu skornya 3. Pada jarak 30 cm baru tercium gitu ya, itu skor 2. Tapi hanya jarak 10 cm baru tercium itu skor 1. Jadi 10 cm sudah tercium. 3 meter ya tadi ya? 3 meter ya dok? Ya. 1 meter. Oh 1 meter. Kalau sudah tercium itu berarti skornya 3. Kori, kamu bau nggak Kori? Iya, jadi salah satu caranya adalah mengukur ketika 1 meter apakah orang lain itu bau mulut. Itu ya, skornya 3. Kalau lebih dekat skornya makin sedikit gitu ya. Oh ya. 10 cm itu udah dekat banget ya. Sudah 10 cm nggak tercium, nah ini mungkin bau mulut yang berhubungan dengan kecemasan. Tapi tetap kita periksa keseluruhan. Rongga mulut juga diperiksa semuanya. Sangat menarik. Nah, ketika seseorang ternyata setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan tadi, ternyata memang ini ternyata memang bau mulut yang memang harus diterapi. Kira-kira nanti apa yang akan didapatkan atau dijalani oleh seorang pasien? Iya. Yang penting tujuannya satu ya, bau mulut hilang gitu ya dok ya. Baik menurut pasien sendiri maupun menurut orang lain di sekitar, itu yang tujuan utamanya terapi. Terapi kita bagi seperti biasa. Yang pertama adalah edukasi pasien. Jadi pasien diajari bagaimana cara menjaga kesehatan mulutnya dengan sikat gigi, dengan membersihkan lidah, dengan benang gigi. Tapi itu kalau secara umum mungkin pasien tahu ya di sosmed atau di mana cara menggosok gigi yang benar sudah tahu. Tapi cara menggosok gigi yang benar pun individual. Kadang posisi giginya orang kan kondisinya berbeda. Jadi baik mengajari secara langsung kalau menurut saya. Pada kondisi giginya yang seperti ini sama yang lain pasti berbeda cara menjaganya. Dari mulai sikat gigi, mulai membersihkan lidah sama benang gigi. Setelah edukasi, baru perbaikan di rongga mulutnya. Apa aja sih yang masalah itu, yang mulai karang gigi berlubang atau gigi yang harus cabut, atau ada di mukosa atau di pipi, di lidah, di gusi. Nah, harus periksa satu-satu dan diobati. Mungkin jika memang ada kelainan, mungkin tetap kita perlukan obat-obatan untuk membantu. Bahkan setelah sembuh, untuk menjaga supaya nggak kembali lagi bau mulut, mungkin masih perlu kontrol sekali atau 2 kali, dan kita berikan juga obat-obatan untuk menjaga supaya bau mulut tidak kembali lagi. Di beberapa artikel ya, jadi pernah kita membaca bahwa penyakit di dalam rongga mulut itu juga berbahaya kalau tidak dikelola atau diobati atau diterapi secepatnya, begitu ya dok ya. Termasuk bau mulut ini tadi. Samping yang pertama adalah akibat secara sosial. Kalau kita menderita bau mulut tapi kita tidak sadar, maka ya secara pertemanan ya, secara sosial kita mengalami gangguan mungkin begitu ya. Sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu tambahan informasi untuk sahabat Yasmin, sahabat sehat Yasmin semuanya di channel YouTube ini. Dan kira-kira untuk sebuah diagnosa dan terapi gangguan bau mulut itu sampai dengan sembuh kira-kira butuh waktu berapa hari dokter? Berapa hari atau minggu atau bagaimana?
tergantung penyebabnya ya. Kalau penyebabnya adalah hanya kelainan di rongga mulut saja, ya tergantung misalnya lubang, tambal, atau cabut atau membersihkan, mungkin cepat aja tergantung berapa banyak gigi yang rusak yang harus dirawat. Tapi kalau sudah dipengaruhi di luar rongga mulut, misalnya diabetes, berarti kan kita harus rawat bersama dengan spesialis yang lain. Jadi kesembuhannya dari dua faktor itu. Baik. Luar biasa sekali, dan ini mencerahkan, saya yakin, untuk sahabat sehat Yasmin dan juga untuk saya sendiri. Oke, sebelum kami tutup, mungkin ada satu closing statement dari Dr. Sivin atau mungkin pesan-pesan singkat kepada para sahabat sehat Yasmin. Silakan, Dok. Iya, bau mulut mungkin adalah sebuah penyakit tetapi yang tidak disertai rasa nyeri atau sakit gitu ya. Jadi kadang orang menyepelekan, tapi efeknya besar karena salah satunya adalah gangguan sosial tadi. Jadi bisa kehilangan pekerjaan, mungkin ya, kehilangan teman atau malu dan sebagainya. Jadi memang harus diatasi. Baik. Ya. Oke, terima kasih dokter atas waktunya bergabung dengan saya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita nanti akan jumpa kembali di sesi-sesi selanjutnya ya dokter ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Baik, sahabat sehat Yasmin, itu tadi perbincangan ringan saya dengan Dr. Gigi Sivin Devi, spesialis penyakit mulut. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut yang berpraktek di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan pada kesempatan ini tadi dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan buat kita semua. Oleh karena itu, dari sekarang, apakah berbau, misalkan berbau, lalu tanyakan kepada orang sekitar. Jika mereka bau juga, jangan-jangan Anda mengalami gangguan bau mulut, dan itu perlu juga untuk kita. Oke, terima kasih. Saya Dr. Handri Irawan. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan insya Allah kita jumpa kembali di sesi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.